السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة رحمكم الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Selanjutnya Syekh rahimahullah ta'ala berkata, dan dalil raja adalah ibadah, dan dalil bahwa raja itu adalah ibadah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam suratul Kahf ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang mengharapkan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabbnya, kesyirikan kepada siapapun juga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kemudian melanjutkan, setelah pembahasan dua jenis ibadah, yaitu ibadah doa dan ibadah khauf, maka beliau pun memaparkan dalil ibadah yang ketiga, yaitu ar-raja. Raja adalah harapan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, ar-raja tama'ul insan fi amrin qaribil manal wa qad yakunu fi ba'idil manal tanzilan lahu manzilatal qarib.
Raja, kata beliau, harapan itu adalah tama', keinginan kuat seseorang, keinginan kuat manusia pada perkara yang dekat. Sudah sangat dekat kita akan mendapatkannya. Ketika ada sesuatu yang kita inginkan dan itu sudah semakin dekat, muncul yang namanya raja. Atau kata beliau, kadang perkara itu ba'idul manal, masih jauh, kita akan peroleh, hanya teranggap sebagai sesuatu yang dekat. Mungkin karena sudah sangat yakin, walaupun jauh tapi teranggap dekat. Ini raja, harapan akan sesuatu. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد استدل المؤلف بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Lebih jauh kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, raja, harapan yang di dalamnya terkandung merendah, tunduk terhadap dia yang kita mengharap kepadanya, ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan perkara yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Mungkin syiriknya syirik akbar, asghar, kecil, atau syirik akbar. Yang disesuaikan dengan perkara yang tegak pada hati orang yang mengharap itu. Baik. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh muallif, "Faman kana yarju liqa'a rabbi", maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabb-nya, syirik kepada siapapun juga. Dari keterangan beliau rahimahullahu ta'ala ini dapat kita pahami bahawa raja yang merupakan ibadah adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang didasari karena merendah di hadapannya, tunduk kepadanya. Kita mengharap sesuatu, harapkan kepada Allah dengan harapan yang didasari oleh merendah, tunduk kepadanya. Kalau mau lebih hebat lagi, mau ditambah lagi uraiannya, yang disertai dengan keyakinan bahawa apapun yang kita harapkan hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita ingin sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, maka perkara itu kita tidak akan peroleh kecuali setelah pemiliknya mengizinkannya. Harapkan kepada dia yang kita yakini hanya di tangannya lah segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa in min syai'in illa 'indana khazainu. Dan tak ada sesuatu pun kecuali hanya di sisi kamilah perbendaharaannya. Khazainu, perbendaharaan segala sesuatu hanya di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Harapkan hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang kita inginkan. Kapan harapan yang seperti ini dipalingkan kepada selain Allah? Syekh menghukuminya sebagai kesyirikan, sebab memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hanya kata beliau, syiriknya bisa asghar, bisa akbar. Bisa syirik kecil, bisa syirik akbar. Gimana membedakannya? Kata beliau, disesuaikan dengan apa yang tegak pada hati orang yang mengharap. Kerendahan dia, ketundukan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harapan dia, keyakinan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan itu seberapa besar di dalam hatinya, maka sekadar itu kesyirikan yang dia miliki. Karena itu ya ikhwah, jaga diri kita dari mengharap tamak terhadap seseorang, siapapun. Sebab harapan itu, keinginan kuat terhadap perkara apapun juga, maka kita harus harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini akan mantap kalau kita yakin bahwa yang kita inginkan, yang kita nanti itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul yakin bahwa hanya di tangan Allah, tidak di tangan selainnya. Kita betul-betul mantap bahwa tidak akan sampai keinginan kita kecuali setelah pemiliknya mengizinkannya. Karena itulah penuhkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri kepadanya. Mohon kepadanya. Nanti betul perkara itu. Nantikan betul hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lainnya. Tundukkan harapan kita, permohonan kita, rendahkan betul hanya di hadapan pemiliknya yang sebenarnya, yang menentukan segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang membuktikan bahwa terpalingkannya harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kesyirikan adalah lihat pembahasan keikhlasan, dengan melihat keikhlasan seseorang. Keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keikhlasan itu akan terganggu, cacat kalau tamak kita terhadap sesuatu kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tidak akan berkumpul, kata beliau, dua perkara dengan keikhlasan dalam satu hati, kecuali sebagaimana berkumpulnya api dan air, atau biawak dan ikan. Salah satu dari keduanya akan padam, atau akan habis, atau akan lenyap. Dua perkara itu yang tidak akan mungkin berkumpul di dalam hati dengan keikhlasan adalah tamak fima indan nas, tamak, harapan betul terhadap apa yang ada pada sisi orang. Yang kedua, mahabbatul madhi wa thana
cinta terhadap pujian dan sanjungan. Cinta terhadap pujian dan sanjungan. Kecintaan terhadap pujian dan sanjungan, ini akan memalingkan maksud ibadah kita, dan ini secara jelas. Adapun tamak terhadap apa yang ada pada sisi orang, maka ini pun masuk ke dalam perkara-perkara yang merupakan lawan dari keikhlasan. Sangat sulit kita ikhlas ketika kita terlalu mengharap kepada seseorang akan satu perkara, kemudian kita beramal di hadapan orang itu. Apalagi ketika orang itu yang meminta, kita memang betul-betul memerlukan tanda tangannya orang itu misalnya. Sementara dalam posisi kita betul-betul harapkan tanda tangannya, tamak betul, inginkan betul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bukan penentu. Ini sudah menentukan. Seperti itu tamaknya. Kemudian orang itu meminta kepada kita, ayo menyumbang. Nah, misalnya, ayo, siapa yang ingin menyumbang? Kalaupun kita ingin menyumbang ketika itu maka sulit. Sumbangan kita itu ikhlas. Sebab yang meminta kita melakukan kebaikan adalah orang yang betul-betul kita inginkan sesuatunya. Ini tamak. Merusak keikhlasan. Ini adalah perkara-perkara yang masuk ke dalam kesyirikan. Apalagi ketika harapannya, tamaknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala semakin besar, semakin dalam, semakin mantap. Betul-betul sangat meringitkan. Perkara yang sangat mengerikan, bisa sampai ke dalam jenjang syirik akbar, sehingga amalannya tidak harapkan kecuali hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau harapan itu, harapan kepada selain Allah pada perkara yang memang tidak akan ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan masuk surga kepada selain Allah. Raja, diharapkan selamat dari api neraka kepada selain Allah. Diharapkan mendapatkan pengampunan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang seperti ini jelas merupakan kesyirikan. Sebab kita telah mengharapkan sesuatu, memalingkan harapan kepada sesuatu yang tidak memilikinya, yang bukan berhak terhadap perkara itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Lihat ayat yang menjadi dalil beliau rahimahullahu taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka kalimat syarat. Man kana, siapa saja yang dia itu yarju, mengharapkan. Ini pendalilannya. Raja, mengharapkan. Liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabb. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka jawabannya, falya'mal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabbnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa raja itu harus dengan amalan. Harapan akan sesuatu itu harus disertai dengan amalan. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa saja yang mengharapkan raja untuk perjumpaan dengan Rabbnya, harapkan perjumpaan itu, harapkan kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya, maka falyamal, harus dia beramal dengan amalan soleh,
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabbnya. Jelas nih? Jadi raja nanti terpuji kalau disusul dengan amalan. Adapun raja harapan dapat ini dapat itu tanpa disertai dengan amalan, maka ini tercelah. Ini angan-angan. Tercelah. Ini ayat yang sangat jelas, tegas, menjelaskan bagaimana kepada kita mengharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan harapan yang sangat besar. Yarju liqa'a rabbi, mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Dan sebesar-besar harapan kita dalam perjumpaan dengan Allah adalah mengharapkan berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala nantinya di sana. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang yang mendapatkan kemuliaan di surga adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu adalah nadhirah, berseri-seri, penuh dengan kemuliaan. Nampak betul kegembiraan yang tiada tandingannya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya nadhirah. Nadhirah, memandang. Iya, nadhirah, memandang. Harapkan yang seperti ini. Hal seperti itu harapan. Jangan harapan kita harapan yang rendah. Orang yang mempunyai jiwa besar, harapannya harapan perkara-perkara besar. Orang yang mempunyai jiwa-jiwa tinggi, harapannya adalah harapan ketinggian. Orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang suci adalah harapan, pasti mengharap kepada perkara-perkara yang suci. Adapun mereka-mereka yang mempunyai jiwa-jiwa yang kerdil, rendah, kotor, maka tidak akan mengharapkan kecuali perkara-perkara yang rendah pula, yang menjijikkan pula, yang kotor pula. Lihat, harapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harapan kita hanya terbatas di dunia, maka sungguh rendahnya hidup kita. Sebab puncak harapan kita adalah sesuatu yang pasti hancur. Iya. Dan disitulah ajakan masa depan. Dalam pikiran kebanyakan orang. Masa depan saya, di mana masa depan saya? Pikirannya kerjanya nantinya. Di mana makannya nantinya? Di mana masa tuanya? Masa depan saya perlu kebun, saya perlu ini, saya perlu ini, saya ingin enak-enak, saya ingin tenang-tenang. Perkara dunia. Rendah jamaah kalau harapan seperti itu. Harapkan perjumpaan dengan Allah. Harapkan kemuliaan yang tiada tandingannya, mendapatkan ridha Allah di surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan yang tiada tandingannya di surga. Harapkan kemuliaan-kemuliaan, perkara-perkara besar. Nabi SAW bersabda, "Falyu'azzimil mas'alah." Perhebat permintaan itu. Ini jelas merupakan ajakan untuk memperhebat harapan. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'alil firdaus." Jika kamu minta surga, minta firdaus, surga yang tertinggi. Coba lihat. Harus punya harapan besar. Dan orang yang mengharap akan kebesaran adalah mereka yang mempunyai jiwa-jiwa besar. Orang-orang yang mengharapkan kemuliaan adalah mereka yang mempunyai jiwa-jiwa yang mulia. Sebaliknya
mereka mempunyai jiwa-jiwa yang kerdil, rendah, tidak akan mengharapkan kecuali kekerdilan dan kerendahan, kehinaan dan kekotoran. Dan ini adalah sunnatullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnatullah, ketentuan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi." Katakan, Muhammad SAW, kullun, semua orang, ya'malu, akan beramal, ala syakilatihi, disesuaikan dengan syakilatihi, apa yang bersesuaian dengan dia. Apa yang bersesuaian dengan dia. Kalau yang jiwanya jiwa besar, harapannya harapan besar, maka amalannya adalah perkara-perkara besar. Dan tidak ada lebih besar dalam kehidupan dunia ini mengalahkan agama. Tidak ada yang lebih hebat, lebih luar biasa yang Allah turunkan di muka bumi ini yang mengalahkan Quran dan Sunnah. Lihat ajarannya. Rak'at al-fajr khairun minad dunya ma fiha. Dalam Sahih Bukhari, 2 rakaat sebelum subuh itu sudah lebih baik, khairun, lebih baik. Tidak dijelaskan berapa lebih baiknya, ini jelas lebih baik, paling baik. Berapa kali lebih baiknya? Dari satu. Jelas berjenjang-jenjang. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Coba lihat. Pernahkah harapan kita penuhkan ke situ? Inilah di sini ajakan kalau harapan, yarju liqa'a rabbih, mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, ini adalah puncak-puncak harapan. Mengharapkan berjumpa dengan Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan melihat wajah Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadits Itban diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan neraka. Siapa? Mereka-mereka yang berla ilaha illallah, yang dengan la ilaha illallahnya adalah apa? Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia harapkan dengannya wajh Allah. Coba lihat, dengan la ilaha illallah apa harapannya? Wajh Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri. Mereka memandang kepada Rabb-Nya. Nabi SAW meminta kepada Allah agar supaya diberikan lidzatan nazar, kelezatan dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak. Karena itulah puncak kengerian yang diperoleh oleh orang-orang yang diharamkan atasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah terhijabnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Allah jelaskan orang-orang yang berada dalam sijjin. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sungguh ketentuannya kitabnya orang-orang fajir dalam sijjin. Perkara yang serendah-rendahnya. Jurang yang sedalam-dalamnya. Allah jelaskan sifat-sifatnya. Ingkar terhadap negeri akhirat, menganggap Al-Quran hanya dongeng-dongeng belaka. Mereka melakukan perbuatan keji, dosa, kedustaan. Kenapa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah menjelaskan bahawa ternyata semua itu karena perbuatan mereka yang menyebabkan hati mereka rana, tertutup. Rana ala qulubihim, ada penutup pada hati mereka. Apa sebabnya? Bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan mereka. Lihat azabnya Allah untuk mereka. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Pasti untuk mereka ini, sungguh pasti untuk mereka ini, yawma idin, ketika itu pada hari kiamat,
lamahjubun, ar-rabbihim lamahjubun. Dari Rabb mereka lamahjubun, betul-betul terhijab. Ini siksaan yang pertama yang Allah sebutkan, dan ini yang paling mengerikan. Kemudian disusul siksaan yang mengerikan selanjutnya. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma, kemudian menunjukkan tartib, urutan. Kemudian selanjutnya apa? Pasti mereka akan masuk ke dalam jahim. Kalah siksaan neraka dengan terhijabnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siksaan selanjutnya, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Siksaan dalam bentuk ucapan. Hinaan dalam bentuk ucapan, dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kamu dustakan. Rasakan sekarang. Lihat jenjang-jenjang urutan siksaan ini. Karena itulah puncak harapan kepada Allah. Harapkan Allah. Kita harapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang tiada tandingannya, yang tidak akan mungkin sama dengan wajah makhluknya. Harus ke situ. Kalau harapan kita rendah, ikhwah, ngeri. Harapannya hanya sekedar, puncak harapannya bagaimana agar supaya usaha saya berhasil. Sudah. Senang sudah kalau berhasil. Situ. Tidak ada lagi. Senang sekali. Sudah. Situlah puncak harapan. Ada yang nanti gimana mobil saya semakin banyak, gimana kedudukan saya semakin tinggi, gimana ininya saya, gimana perkara-perkara yang tidak lepas dari lingkup keduniaan. Adapun orang-orang yang tinggi, orang-orang yang menempati kedudukan-kedudukan yang tinggi, maka mereka, harapan mereka menembus dunia ini. Menembus dunia ini, bahkan menembus langit yang ketujuh. Harapan mereka terarah kepada yang tertinggi, terarah kepada Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi, yang maha agung, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang harapan, maka dia merupakan perkara yang mendasari langkah dan gerak kita. Kemana kita mengarah? Maka dilihat dari harapan, asal harapan kita. Apa target kita? Apa yang kita inginkan? Apa yang betul-betul kita harapkan? Sudah jelas, yang mempunyai jiwa yang tabiatnya rendah, harapannya rendah. Yang mempunyai jiwa-jiwa yang besar, tinggi, mulia, harapannya kebesaran, ketinggian, kemuliaan. Jelas? Dan sehebat-hebat harapan adalah negeri akhirat. Harapan berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak harapan. Kapan tidak kepada Allah, maka terputus. Kalau tidak kepada Allah, tidak sampai harapan kita ke sana, terputus. Inna ila rabbikal muntaha. Allah menjelaskan, inna, sungguh, ila rabbika, kepada Rabb engkau, al-muntaha, diakhirkannya sesuatu. Artinya, kalau tidak berakhir ke sana, terputus. Siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, tidak berhubungan di sana, tidak akhirnya ke sana, terputus. Dan dia akan dipisahkan dengan sesuatu itu dalam kondisi berada di atas kengerian yang sehebat-hebatnya. Ini ikhwan, semakin besar harapan kita kepada selain Allah, kepada perkara-perkara yang Allah tidak ridai,
pada perkara-perkara yang Allah rendahkan, hinakan, maka semakin rendah dan semakin hina kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Seperti ini keadaan harapan. Diharapkan perkara yang merupakan kemuliaan, kebesaran, ketinggian. Yarju liqa'a rabbi, mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Kalau memang sudah seperti itu, maka tinggal buktikan. Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Harus dia beramal dengan amalan soleh, dan jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabbnya. Coba lihat harapannya orang-orang yang beriman. Perjumpaan dengan Allah, negeri akhirat. Adapun orang-orang yang rendah dan hina, harapannya terbatas pada keduniaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa saja, kata Allah, yang menginginkan dengan amalannya dunia beserta perhiasannya. Dia sudah beramal, tapi dia inginkan dengan amalannya dunia beserta perhiasannya. Maka kata Allah, kami akan beri, kami akan cukupkan, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Diberi. Tetapi di akhirat, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai bahagian di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus semua mereka lakukan di muka bumi. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan apa yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah merupakan kebatilan. Coba lihat, kalau harapan itu keluar. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi harapan harus harapan besar. Kita harus baik sangka kepada Allah, bahwa kemuliaan Allah tidak mungkin terbatas. Kapan kita hanya mengharap kepada Allah perkara-perkara yang kecil, maka itu buruk sangka kepada Allah namanya. Kapan kita batas-batasi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala namanya. Kita menganggap pertama apa yang ada di sisi Allah itu terbatas. Makanya harapan kita sebagai seadanya. Yang kedua, kita menganggap bahwa ada yang membatasi Allah. Karena itu, harapan kita batasi. Sebab ada yang membatas-batasi Allah, yang dengannya mungkin Allah tidak mau memberi penuh, karena ada yang membatas-batasinya, ada yang menghalanginya. Sangkaan-sangkaan jahat, jamaah. Harapkan sepenuhnya kepada Allah. Harapkan perkara-perkara mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Falyu'azzimil mas'alah. Kata Rasulullah SAW, perhebat, perbesar permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ikhwah, setiap mukmin pasti mempunyai himmatun 'aliyah. Cita-cita, semangat yang sangat tinggi. Cita-cita, semangat, keinginan yang tinggi. Tidak lemah. Oh, ini saja dulu, tak bisa. Harapkan terus. Tapi ingat, harapan yang tinggi tanpa disertai dengan amalan angan-angan. Tercela itu. Harapan nanti benar ketika disertai dengan amalan. Dan setinggi-tinggi harapan adalah harapan terhadap negeri akhirat. Harapan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan ridha Allah,
mengharapkan wajah Allah, di sanalah seluruh amalan akan bernilai tinggi, sebab harapannya kepada ketinggian. Iya, tidak bisa dipisah. Jadi harapan besar, harapan mulia disertai dengan amalan pula. Dan prinsip beramal, lihat di situ. Iya, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, harapan yang sangat luar biasa. Lihat amalannya, falyamal amalan salihah. Satu sisi disusul dengan sisi yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Harus dia beramal dengan amalan soleh. Yang kedua, jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabbnya. Dua sisi. Lakukan amalan, tinggalkan pembatal amalan kesyirikan. Lakukan, kemudian tinggalkan yang bisa merusak yang kita lakukan. Upayakan, kemudian hindari perkara-perkara yang bisa mencacati, apalagi menghancurkan apa yang kita upayakan. Harus dari dua sisi ini prinsip dalam beramal. Kapan dari satu sisi saja hancur itu amalan. Keutamaan, fadail ini, fadail itu, keutamaan, tidak mau tahu bagaimana kesyirikan yang menghancurkan keutamaan. Ini harus dari dua sisi. Tidak boleh tidak. Mau sholat, harus tinggalkan pembatal sholat. Lakukan sholat dengan benar, sesuai dengan aturannya. Kemudian tinggalkan hal-hal yang bisa membatalkannya, atau yang bisa merusaknya, atau yang bisa mencacatinya, atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Dari dua sisi. Jadi ada yang kita lakukan, ada yang kita tinggalkan. Inilah kandungan ketakwaan yang dengannya kita mulia. Takwa itu melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nabi dan Rasul pun datang dengan dua ini. Rusulan mubasyirin wa mundirin. Para Rasul diutus mubasyirin sebagai pemberi kabar gembira, dan sekaligus mundirin memberikan peringatan. Bukan hanya sekedar memberi kabar gembira, tapi memberikan peringatan pula. Ini karena itulah dalam Islam ada targhib, ada tarhib. Ada targhib, memberikan dorongan. Lakukan ini kamu dapat ini, lakukan ini kamu. Siapa yang melakukan ini maksud. Dan ada juga tarhib, mempertakuti. Tinggalkan itu, kamu akan celaka. Kamu lakukan ini, kamu akan binasa. Tinggalkan itu sebab demikian terus. Kalau memang kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berilmulah dari dua sisi ini. Beramallah pada dua sisi ini. Dakwah pun pada dua sisi ini, dan kesabaran pada dua sisi ini. Sehingga hidupnya pun hidup dengan memperhatikan dua sisi ini. Hidup dalam Islam dan menghindarkan diri dari lawan Islam jahiliyah. Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang kuat. Ada athar dengan sanad yang kuat dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innama tunkhadu 'ural Islam 'urwatan 'urwa idza nasha'a fil jahiliyah, idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif fil jahiliyah." Tidaklah ikatan keislaman seseorang itu terlepas seikat demi seikat, kecuali ketika seseorang hidup dalam Islam sementara tidak tahu jahiliyah, lawan Islam itu. Coba lihat. Dan Umar adalah sahabat Nabi SAW yang sangat dalam ilmu. Akan terlepas keislamannya itu sedikit demi sedikit sampai akhirnya gugur kalau dia tidak mengetahui lawannya. Lagi pula orang-orang yang mempelajari Quran dan Sunnah pasti melihat dua sisi ini. Allah menjelaskan sifat-sifat baik, menjelaskan juga sifat-sifat jahat. Allah mengajak kepada sifat-sifat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan sifat-sifat jahat.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang baik dalam Quran dan menjelaskan juga orang-orang jahat. Iya, Allah menjelaskan siapa pengikut para nabi dan rasul Allah. Allah juga jelaskan para penentangnya. Sebagaimana Allah jelaskan, dua juga. Allah jelaskan tentang surga dalam Quran dan menjelaskan juga tentang neraka. Iya. Hati-hati tentang amal, ilmu kita, keyakinan kita, amalan kita, dakwah kita. Dan kesabaran pun di atas ini. Sabar dalam melakukan perintah-perintah Allah dan sabar menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sini kaidah. Harus seperti itu. Dari dua sisi. Lakukan perintah, jangan lewat batas. Tinggalkan larangan dengan sejauh-jauhnya. Tilka hududullah, fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan sekali-sekali kamu dekati. Ini untuk larangan ini. Sebab kalimatnya jangan sekali-sekali kamu dekati. Itu larangan. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Ini batasan perintah. Sebab kelanjutannya fala ta'taduha. Jangan sekali-sekali kamu lewati. Lewat batas dalam perintah. Lakukan tapi jangan lewat batas. Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat, jangan sampai 5. Jangan lewat batas. Kalau 2 ada 2, jangan jadikan ini. Kalau 4 jangan kurang jadi 3. Jangan lewat batas. Seperti ini. Sabar dalam perintah, sabar dalam larangan Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin jauh darinya. Jelas ya? Jadi harapan. Baik. Jadi harapan nanti benar kalau didasari disertai dengan amalan dan prinsip amalan falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dari dua sisi. Lakukan amalan menjadi amalan soleh. Kapan amalan soleh? Kalau niatnya soleh dan caranya soleh. Niatnya betul-betul soleh. Soleh artinya tidak cacat. Betul-betul kepada Allah karena Allah. Dan caranya pun soleh. Tidak cacat. Tidak didasari oleh bid'ah. Tidak dicampur oleh bid'ah. Hawa nafsu, pendapat semata. Tidak. Tapi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini amalan soleh. Kalau sudah seperti amalan kita, maka jaga. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabbnya, syirik kepada siapapun juga. Mau sini ilmui, amalkan, yakini, dakwahkan kalau mau lebih selamat dan bersabarlah di atasnya. Sebagaimana dalam suratul Asr, kunci keselamatan dengan itu. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian. Illa kecuali. Siapa yang Allah kecualikan? Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Keimanannya dari dua sisi ini. Pelaksanaan dan dia tinggal. Ada unsur-unsur keimanan yang dengannya dia cinta. Ada unsur-unsur keimanan yang dengannya dia benci, dia tolak. Perkara keimanan dari dua sisi ini. Kemudian wa amilus solihat, dia beramal dengan amalan soleh, amalan kebaikan. Apalagi amalan soleh, tinggalkan kejahatan. Itu juga amalan soleh. Dari dua sisi. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling memberikan tausiah terhadap yang hak. Apa itu yang hak? Ajak kepada kebaikan, cegah terhadap kemungkaran. Ajak kepada tauhid, cegah kesyirikan. Ajak kepada keikhlasan, cegah riya. Ajak kepada sunnah, cegah bid'ah. Seperti itu. Ajak kepada keadilan, cegah kezaliman. Kemudian selanjutnya, wa tawasaw bis sabar. Mereka saling tawasaw, saling memberikan nasihat terhadap kesabaran. Sabar dalam melakukan perintah-perintah Allah. Kita harus bersabar ikhwah dalam belajar. Kemudian kita juga harus bersabar dalam menerima hasadnya orang, bisikannya, syubhatnya orang, supaya kita semakin jauh dari majelis ilmu. Sabar, tahan. Jadi dari dua sisi. Sabar dalam majelis ilmu dan sabar dalam menahan perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari majelis ilmu. Banyak sisi.
Demikian pula dalam solat, dalam puasa, dalam zakat, dalam seluruh amalan. Jelas ini? Ini kaidah-kaidah. Beberapa pokok-pokok yang harus betul-betul kita pahami. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir, raja, ya, itu tidak boleh dipisahkan dengan khauf. Paham? Kapan salah satunya mengalahkan, maka terjerumus ke dalam bencana. Kapan takutnya lebih dominan, terjerumus dalam bencana. Kapan harapannya lebih dominan, terjerumus dalam bencana. Kalau takutnya orang terlalu dominan, terlalu tinggi, ini akan melahirkan apa? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut saja yang tidak disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjerumus ke dalam al-ya's min rahillah. Iya, al-ya's min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, dan ini adalah dosa yang sangat besar. Kadang orang kalau sudah terlanjur wahai siksaan Allah terus, sudah tidak ada lagi harapan, takalan. Padahal takut itu harus disertai dengan harapan. Sebaliknya, kalau hanya mengharap saja sampai menggugurkan takutnya, mengalahkan takutnya, ini akan terus-terus dalam dosa itu. Terus-terus juga dalam dosa. Ya kan? Allah kan Maha memberikan ampunan. Terus-terus Allah Maha merahmat. Dia hanya ingat ayat-ayat, hadis-hadis tentang luar biasanya rahmat Allah. Sehingga harapannya saja mau diminat. Ayat-ayat yang mempertakuti. Paling. Penyakit lain, kalau ayat-ayat tentang pertakutan saya dia ingat. Sehingga akhirnya dari sini muncul Khawarij dan Murji'ah. Khawarij hanya melihat ayat-ayat wa'id, ancaman. Sudah akhir. Tidak ada lagi harapan selamat kamu. Murji'ah melihat ayat-ayat harapan saja. Biar yang penting kalau sudah bersyahadat sudah biar sudah. Dan itu saja. Orang yang beriman melihat kedua-duanya, yang mengambil seluruh keterangan dari Quran dan Sunnah dan tidak mengkafiri satu dengan yang lainnya, tidak mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Mereka terus mengharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Dua hal ini jangan saling mematikan, sebab kapan saling mengalahkan, maka kita akan terjerumus ke dalam dua kelompok sesat, ke dalam dua jurang-jurang jahannam. Waliyadzubillah. Baik, insyaallah taala ini cukup ya. Allah